Sudah tadi output dari CDI masih bagus ya. Ini sekarang kita coba tes untuk koilnya. Oke, kita engkol. Jangan lupa ya kunci kontak kita onin. Itu. Aduh, khusus nyetrum. Nyetrum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel saya, Eki Bangun. Sebelumnya saya mau ngucapin terima kasih ya buat yang sudah mau subscribe, karena hanya dengan subscribe kalian channel ini bisa berkembang. Oke, di kesempatan kali ini saya kedatangan motor roda 3 ya, itu motornya Bos RO. Halo Bos RO. Oke, ini motor jauh-jauh ya, lumayan ini didorong ke sini. Coba nanti kita cek dulu ya. Oke. Untuk yang pertama, kita harus pastikan dulu ya kalau bahan bakarnya memang ada. Ini untuk di motor ini bahan bakar lumayan penuh. Oke, coba kita lepas businya dulu. Sesudah busi dibongkar, ini untuk keadaan businya seperti ini ya, busi basah. Oke, coba kita cek kompresinya dulu. Untuk cara pengecekan kompresi, lubang busi kita tutup ya, ini lubang busi kita tutup dengan jari, terus engkolnya kita selah. Oke, nah ini lagi, nah itu, nah ini. Oke, di sini bisa dipastikan ya kalau kompresi masih normal. Ini kompresi masih gede ya, jadi tekanan dari dalam masih ada. Oke, sekarang kita lanjut ke pengecekan api ya, karena di sini tadi kita bisa lihat kalau businya basah. Oke, coba kita pasang dulu businya. Tuh, dah. Coba kunci kontaknya kita onin dulu. Oke, nah itu kunci kontak udah on. Terus ini pelan-pelan. Oke, nah ini di sini bisa dilihat ya, di saat kita engkol nggak ada percikan busi, sudah cukup. Oke, untuk apinya sendiri ini di busi nggak ada ya. Untuk memastikan, coba nanti kita kabel koilnya kita lepas, terus kita engkol. Kita lepas dulu. Oke, bentar ke kiri. Nah, oke, sekarang kita coba selah ini ya kabel koilnya. Oke, coba yang keras. Nah itu, oke, sudah cukup. Di sini bisa dipastikan ya kalau untuk motor roda 3 ini apinya ya yang nggak ada. Oke, coba nanti kita bongkar bagian CDI-nya ya. Untuk posisi CDI kalau nggak salah ini di sebelah kiri motor. Oke, kita lanjut bongkar dulu. Untuk sebelumnya saya pernah menangani motor seperti ini ya, dimana untuk motor roda 3 seperti ini ternyata untuk CDI nya sama ya dengan CDI motor Shogun atau motor GL Pro. Tapi untuk motor yang pertama dulu saya pegang atau saya tangani motor merek VR, kurang tahu ya dengan motor merek ini. Coba nanti kita bongkar dulu. Oke. Sesudah kita bongkar, ini di sini bisa dilihat ya. Ternyata untuk spoolnya ini model 3 fasa. Terus untuk kiproknya ini hampir mirip ya dengan kiprok Thunder untuk modelnya. Oke. Untuk jalur kelistrikannya sendiri, ini tadi udah saya cek ya. Ternyata untuk jalur kelistrikan nggak ada yang bermasalah. Terus kalau kita perhatikan di sini, ini untuk model CDI-nya
sebagaimana tadi saya ngomong ya sebelum dibongkar. Untuk motor roda 3 seperti ini biasanya untuk CD-nya mirip dengan CD Shogun ya. Oke, ini di sini juga sama ya. Sesudah saya tes atau saya cek untuk jalur kelistrikan, ternyata yang bermasalah malah justru dari sepulnya ya ini. Jadi untuk sepulnya sendiri arusnya lemah. Jadi dia nggak mampu ya untuk mencas aki atau ngisi aki. Sementara untuk CD-nya sendiri di sini dia CDI DC. Jadi motor nggak bakalan hidup di saat arus aki atau arus dari kiproknya sendiri nggak ada ya. Oke, ini untuk akinya di sini lagi kita coba untuk dicas. Mudah-mudahan akinya masih bisa ngisi atau masih normal. Oke, sambil kita tunggu ya. Sambil menunggu akinya dicas ya, biar penuh dulu. Oke, kita sambil belajar ya, ini belajar memahami jalur kelistrikan di motor roda 3 ya untuk merek Nozomi. Oke, untuk kabelnya sendiri ini kabel yang dari sepul ya, ini kabelnya dari sini ya, arahnya itu ke bawah terus ke sini ya. Oke, untuk kabelnya sendiri ini ada 3. Terus dari warnanya kita bisa lihat kalau ketiga-tiganya warnanya sama ya, yaitu warna kuning. Apabila kita lihat dari kabelnya atau warna kabelnya ini bisa disimpulkan ya, kalau untuk jenis sepulnya ini sepul 3 pasa. Oke, terus kita lanjut ke kiprok. Ini mengarahnya ke kiprok ya, tiga-tiganya. Oke, untuk kiproknya sendiri ini kalau kita lihat hampir sama ya modelnya dengan kiprok motor Thunder. Oke, ini kiproknya menggunakan kiprok 6 kaki. Ini ada 6 kabel ketiga-tiganya dari sepul masuknya langsung ke kiprok. Terus di sini ada 3 kabel. Ini ada kabel warna hitam, terus ada kabel warna merah, terus ada kabel warna hijau ya. Untuk kabel warna hitam sendiri ini arus baliknya ya, arus balik sesudah keluaran kontak. Oke, terus untuk kabel merah ini kabel outputnya, output kiprok yang ini mengarahnya ke aki ya sebagai arus pengisian. Terus untuk kabel warna hijau ini kabel warna hijau kabel massa ya, berarti ini untuk warnanya sama ya dengan motor Honda. Oke, dimana untuk motor Honda kabel massa warnanya hijau. Oke, sesudah dari kiprok, kabel yang warna merah ini mengarah ke kunci kontak ya. Oke, yang di paralel juga ke aki. Terus sesudah kunci kontak keluarannya warna hitam. Oke, ini ya untuk warna hitam. Ini kabel keluaran kunci kontak atau arus baliknya. Terus untuk CDI-nya sendiri ini di sini bisa dilihat ya. Kalau untuk CDI-nya ini modelnya hampir mirip ya, atau memang benar-benar mirip ya dengan CDI Shogun, oke, atau Mega Pro. Untuk soketnya sendiri ini di soket CDI ada 2. Ini di sebelah kiri kabel input ya, kabel warna hitam. Ini kabel dari kunci kontak, keluaran kunci kontak. Oke. Terus untuk kabel yang berikutnya ini ada kabel warna hijau. Oke. Untuk kabel warna hijau polos ini kabel massa ya. Terus untuk berikutnya di sebelah kanan ini ada kabel warna hijau baret putih. Ini kabel pulser ya. Oke, untuk massa pulser. Terus yang bagian bawah ini ada kabel warna biru baret putih. Ini juga sama kabel pulser. Jadi untuk kedua kabel ini dari sepul awalnya. Yang satu negatifnya ini negatif pulser, yang hijau baret putih. Terus untuk yang biru baret putih ini positifnya ya, positif pulser. Terus untuk kabel yang berikutnya ini di sini ada kabel hitam. Ini di sini ada kabel hitam ya. Oke. Kabel hitam baret kuning. Oke. Untuk kabel hitam baret kuning ini arahnya ke koil ya. Oke. Untuk tembusannya ini kabel hitam ya, baret kuning ini yang mengarahnya ke koil.
Ini di sini bisa dilihat ya. Untuk kabelnya kayaknya pernah kebakar ini. Kurang tahu ya, apa ada yang konslet apa gimana, saya kurang tahu. Terus untuk arahnya atau jalurnya ini ya, ini ada soketnya. Ini mengarahnya ke koil ya. Ini koilnya. Oke. Untuk pulsernya sendiri yang tadi di CDI ada 2 ya. Untuk kabel pulsernya ini kita bisa lihat. Ini ada 2 kabel yang dari bawah ya. Ini dari sepul sama ini kabelnya ya. Oke. Ini ke bawah sama tadi dengan kabel sepul. Oke. Untuk yang satu ini warnanya hijau polos. Sementara tadi kita lihat di CDI hijau baret putih ya. Ini karena nantinya ini terhubung ke sini. Oke. Ini yang tadinya hijau terus berubah warnanya terus jadi hijau baret putih. Ini yang tadi mengarah ke CDI. Terus untuk yang biru baret putih ini untuk tembusannya ya, atau untuk pasangannya ini mengarah ke CDI juga sama. Ini untuk positifnya. Terus untuk yang sebelah kiri ini untuk negatifnya ya, negatif pulser. Oke. Mungkin itu ya untuk jalur warna kabelnya di motor roda 3 ini ya. Oke. Coba nanti kita lanjut untuk tes ini sepulnya, karena untuk kasus motor ini sepulnya sudah lemah ya. Oke. Untuk cara pengetesannya sendiri, di saat kita engkol ya, ini kabelnya ada 3. Oke. Kedua kabel kita hubungkan atau kita konekkan ya. Terus yang satu kita tes. Ini. Jadi ada 3 kabel. Untuk caranya yang 2 kita satukan, terus yang satu kita tes arusnya, begitu juga seterusnya ya. Nanti kita untuk berikutnya kita gabungkan lagi seperti ini, terus nanti yang kita tes ini ya. Terus untuk berikutnya lagi tinggal ini yang kita gabung. Terus untuk yang ini kita tes, oke, sambil nanti kita engkol ya. Untuk kasusnya sendiri ini untuk sepulnya udah lemah ya. Ini yang satu. Ini untuk yang satu, yang bagian ini, yang bagian atas ya, yang sendiri. Ini udah mati ya, udah nggak ada arusnya. Oke. Jadi yang bikin pengisian atau aki ini ngedrop, terus motor nggak mau hidup ya, karena untuk sumber arus awalnya ini udah lemah ya. Oke. Kita coba dulu ya untuk menghidupkan mesinnya ini, karena mungkin ini akinya kondisinya udah cukup ya untuk menghidupkan motor. Kita cek dulu jalur pengapiannya. Oke. Ini untuk CDI-nya sendiri, kalau kita lihat ini modelnya sama ya dengan CDI Shogun atau KL Pro. Oke. Untuk jalurnya sendiri, ini di sini ada kabel warna hitam. Ini kabel hitam, ini kabel inputnya ya, input CDI. Terus untuk kabel warna hijau, ini kabel massa. Untuk kabel hitam, ini hitam baret kuning. Ini output CDI yang nantinya ngarahnya ke koil. Terus untuk yang kedua ini kabel pulser ya. Oke. Untuk kabel pulser, ini untuk negatifnya warna hijau baret putih. Terus untuk positifnya ini ada kabel biru baret putih. Oke. Yang kita cek ini ya, yang kabel warna hitam ini sebagai inputnya CDI. Oke. Coba kunci kontak kita onin. Nah itu udah on ya. Oke. Di sini bisa dilihat. Untuk alatnya seperti biasa ya. Ini saya menggunakan test pen seperti ini. Untuk ini kita tempelin di massa, ini sembarang ya, di mana aja, yang penting di bodi atau di rangka. Kita cek kabel yang warna hitam, oke. Nah ini, di sini bisa dilihat ya, untuk inputnya CDI ada, oke. Sekarang kita lanjut ke kabel pulsernya dulu ya, oke. Sesudah tadi kita cek jalur input CDI ada ya untuk arusnya. Jadi untuk input CDI normal. Sekarang kita lanjut ngecek jalur pulser ya. Untuk pulsernya sendiri apakah masih normal atau enggak ya. Ini untuk pengecekan pulser saya menggunakan lampu LED seperti ini.
Untuk jalur pulsernya sendiri, ini ya kabelnya. Ini ada kabel warna hijau sebagai negatifnya, terus ada kabel biru baret putih ini sebagai positifnya. Oke, kita tempelin aja ya seperti ini untuk lampu LED-nya, sambil nanti kita engkol selahannya. Oke, coba kita engkol. Ini bisa diperhatikan ya. Nah itu, oke, sudah cukup. Di sini kelihatan ya kalau lampu LED nyala, jadi bisa dipastikan untuk pulsernya masih normal. Oke, sekarang kita sambung dulu kabel pulsernya. Untuk kondisi kabel ini udah kita rapikan ya. Terus kabel pulser juga tadi udah kita sambung. Terus untuk ngecek CDI, ini ada kabel hitam baret kuning. Ini nantinya disambung ke sini ya, ini ke koil. Oke. Untuk memastikan apakah CDI-nya masih normal atau enggak, kita engkol ya, ini sambil kita tempelin ke ini ke masa ya. Jangan lupa kunci kontak kita onin dulu. Oke, coba kita selah. Nah itu, ini, oke, cukup. Bisa dilihat ya kalau untuk output CDI masih normal. Oke, sekarang kita lanjut ke sebelah kanan ya, ke bagian koilnya. Tapi kita sambung dulu, ini kita rapikan dulu. Sesudah tadi kita cek jalur output CDI, ada apinya ya. Oke, sekarang kita lanjut ke jalur koilnya atau output koilnya ya. Untuk caranya sama, sambil kita engkol ya. Terus koil kita tempelin di bodi mesin atau di masa. Jangan lupa kunci kontak kita onin. Ini, oke, itu, oke, ya, cukup. Bisa dilihat ya untuk kondisi apinya masih bagus. Oke, sekarang kita pasang lagi. Di sini bisa dilihat kalau kondisi motor sekarang udah nyala. Ini bisa didengarkan ya suaranya. Jadi untuk sumber masalahnya sendiri ternyata di sini hanya spoolnya ya. Jadi untuk spoolnya di sini udah lemah. Jadi untuk pengisian ke akinya jadi berkurang. Oke. Untuk proses selanjutnya sambil nunggu spare part ya, nantinya kita ganti dengan yang baru. Untuk memastikan ini ya, biasa kita menggunakan seperti ini untuk memastikan arus dari spoolnya. Untuk yang ini kita tempelin di masa atau di rangka bodi ya, sama aja. Untuk kabelnya sendiri, ini kabel spoolnya ada 3 ya, di sini bisa dilihat ya. Nah ini untuk nyalanya seperti ini, redup. Oke. Itu untuk yang satu malah lebih redup lagi. Terus untuk yang sini, ini yang bagian kanan malah justru nggak ada arusnya ya. Oke. Jadi di sini bisa dipastikan kalau sumber permasalahannya di sini hanya spoolnya ya. Oke. Jadi mau nggak mau nanti kita harus ganti dengan spool yang baru atau digulung ya ke tukang dinamo. Oke. Yang penting ini keadaan motor hidup dulu. Mungkin itu ya untuk video kali ini. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Jangan lupa di share apabila video ini bermanfaat. Cukup sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.